Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk calon bidan yang hebat. Kali ini materi kita adalah etika bidan dalam pelayanan perencanaan keluarga dan evidence base. Nanti kita akan membahas apa saja etika bidan yang harus kita terapkan dalam pelayanan perencanaan keluarga atau KB, ya. Dan terkait juga tentang evidence base, ya, bagaimana kita menyikapinya harus berdasarkan ilmu-ilmu terbaru, ya, terutama dari evidence base atau hasil-hasil penelitian terbaru. Baik, kita akan belajar dulu tentang definisi etik. Etik adalah suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar dan salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan definisi etika berfokus pada prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya, dilandasi nilai-nilai yang dianutnya. Klarifikasi nilai atau values adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengerti sistem nilai-nilai yang melekat pada dirinya sendiri melalui perasaan dan analisis yang dipilihnya, dan muncul alternatif-alternatif apakah sudah dianalisis secara rasional atau merupakan hasil dari suatu kondisi sebelumnya. Ya, jadi tadi ada definisi nilai, ada definisi etik, ya. Nah, itu kita harus memahaminya. Jadi kalau ada istilah etik, etika, nilai, kita harus paham perbedaannya. Kemudian ada 3 fase klarifikasi nilai, ya. Yang pertama yaitu ada pilihan, penghargaan, dan tindakan. Untuk yang pilihan, yaitu bebas memilih kepercayaan dan keunikan setiap individu. Kemudian ada penghargaan, bangga dengan pilihan sendiri karena pasien merasa puas. Sedangkan tindakan merupakan gabungan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi untuk yang pilihan ini, pasien memang harus dibebaskan untuk memilih, ya. Untuk memilih kontrasepsi apa yang ingin digunakan, ya. Jadi kita harus menjelaskannya terlebih dahulu. Kemudian ada penghargaan, bangga dengan pilihan sendiri karena pasien merasa puas, ya. Jadi walaupun itu pilihan pasien sendiri, tapi sebagai bidan juga harus bisa mengarahkan pilihan-pilihan pasien tersebut, kenapa memilih seperti itu, dan dipastikan itu cocok dengan pasien tersebut. Kemudian ada tindakan, yaitu gabungan nilai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dalam kita bertindak atau memberikan pelayanan, itu selain sesuai dengan wewenang, itu juga sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maaf ya, ini nggak kelihatan. Ini maksudnya adalah 3 fase klarifikasi nilai oleh bidan. Kemudian ada ciri-ciri profesional, yaitu ciri bagi pelakunya dituntut cakap sesuai tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya. Kemudian kecakapan yang dimiliki bukan hasil pembiasaan atau latihan rutin, tapi perlu ilmu yang mantap. Jadi memang didapatkan dari pendidikan, ya. Jadi tidak hanya sekedar melihat ikut-ikutan, tapi bukan dari pendidikan formal. Jadi kalau profesional itu harus dari pendidikan formal. Kemudian pekerjaan profesional dituntut berwawasan luas, jelas ini ya. Jadi jika ingin disebut bidan profesional, ini harus berwawasan luas. Jadi tidak hanya berdasarkan hasil belajar yang telah lalu, tapi harus update ilmu terus. Kemudian ada jabatan profesional perlu dapat pengesahan dari masyarakat dan negara. Ini jelas ya. Bidan sebagai tenaga profesional itu dapat pengesahan dari negara berupa ijazah.
dan dari pengakuan juga dari masyarakat bahwa masyarakat itu sekarang sudah paham, oh di sana ada bidan. Yang disebut bidan itu memang sudah lulus dari pendidikan yang formal. Kemudian ada ciri bidan sebagai profesi. Yang pertama, mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. Ya, pelayanan yang unik ini maksudnya bidan itu tidak terlalu kaku ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tertentu. Kemudian anggota disiapkan disiapkan melalui program pendidikan yang ditujukan untuk profesi yang bersangkutan. Jelas ya. Ada D3 bidan, ada S1 bidan, bahkan sekarang sudah ada profesi kebidanan. Kemudian memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. Ini jelas sekali bahwa bidan harus berdasarkan pengetahuan ilmiah, tidak hanya sekedar pengalaman-pengalaman saja ya, tapi tidak berdasarkan ilmiah itu tidak. Jadi harus didasari dari pengetahuan ilmiah. Anggota bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya. Nah, walaupun ini dibebaskan, tapi harus berdasarkan wewenang bidan, ada batasannya. Kemudian anggota wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan. Ini wajar ya. Jadi kalau bidan mengharapkan ada imbalan jasa, itu bukan karena matre, tidak, tapi karena itu sudah menjadi hak bidan ya. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat oleh anggotanya. Ya, organisasi profesi kita yaitu Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ya. Kemudian pelayanan profesional yang diharapkan masyarakat yaitu bertindak sesuai dengan keahliannya dan didukung oleh pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan yang tinggi. Nah, itu yang diharapkan ya. Kemudian bermoral tinggi, jadi tidak hanya pengetahuan dan keterampilannya saja yang diasah, tapi juga harus bermoral tinggi, berlaku jujur, baik kepada orang lain maupun diri sendiri, dan tidak melakukan tindakan yang coba-coba yang tidak didukung ilmu pengetahuan profesinya. Jadi tidak hanya sekedar coba-coba, tapi harus berlandaskan pengetahuan atau berlandaskan bukti-bukti ilmiah. Tidak memberikan janji yang berlebihan, ya. Tidak melakukan tindakan yang semata-mata didorong oleh pertimbangan komersial. Memegang teguh etika profesi, ya, mengenal batas-batas kemampuan, menyadari dan mengenal ketentuan hukum yang membatasi gerak-geriknya. Jadi bidan tidak boleh memberikan janji yang berlebihan ya. Contohnya ibu sedang merasa kesakitan, tenang ibu, tenang. Yang namanya persalinan itu nggak sakit sama sekali. Itu jangan bohong ya. Persalinan pasti ada rasa sakit. Kemudian tidak melakukan tindakan yang semata-mata didorong oleh pertimbangan komersial. Nggak boleh mata duitan ya. Wah, ibu punya bawa uang nggak? Ini mau bersalin, kalau nggak ada uang, maaf bu, kita nggak bisa, kayak gitu nggak boleh ya. Yang pertama harus sesuai dengan pri kemanusiaan. Jadi kalau misalnya ada pasien, yang pertama kita harus menolongnya terlebih dahulu ya. Apalagi sekarang sudah ada BPJS, sudah ada jaminan kesehatan, jadi tidak perlu khawatir ya. Memegang teguh etika profesi, mengenal batas-batas kemampuan ya. Jadi ini sesuai dengan wewenang bidan. Kalau nggak mampu nggak boleh dipaksakan, nanti malah salah ya. Menyadari dan mengenal ketentuan hukum dan membatasi gerak-geriknya ya. Ketentuan hukum itu ada bisa untuk membatasi wewenang bidan. Kemudian ada hak pasien. Apa saja hak pasien? Yaitu memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Itu yang pertama, pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi. Kemudian ada pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur, ya, manusiawi, adil dan jujur. Memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi, ya. Jadi nggak boleh ada diskriminasi, semua disamaratakan sesuai dengan sumpah bidan. Kemudian memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya, ya. Jadi pasien itu punya hak untuk memilih dengan bidan siapa dia akan bersalin.
atau menggunakan alat kontrasepsi. Jadi punya hak untuk memilih ya. Dan mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayinya yang baru dilahirkan. Jadi punya hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan kebidanan. Kemudian mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung. Nah, ini ya, selain bidan juga punya hak untuk memilih KB yang mau dipakainya, bidan juga pasien juga punya hak untuk mendapat pendampingan. Kemudian pasien berhak memilih dokter atau kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi kesehatan lain. Dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan oleh pihak luar. Jadi sekarang sudah zamannya demokrasi ya, pasien bebas untuk memilih dan berpendapat ya, gitu. Oleh karena itu, kita sebagai bidan juga harus bijak dalam menanggapi segala pendapat ya atau kritik dari pasien. Meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut atau second opinion terhadap penyakit yang dideritanya sepengetahuan dokter yang merawat. Jadi pasien tersebut punya hak ya untuk mendapatkan informasi lain, meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. Ini jelas nggak boleh dibocorkan ya. Mendapat informasi meliputi penyakit yang diderita, tindakan kebidanan yang dilakukan, alternatif terapi lainnya, prognosis, perkiraan biaya pengobatan, itu juga punya hak ya untuk mendapatkan informasi itu. Kemudian menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Ini ya, pasien juga berhak menyetujui atau memberikan izin. Menolak tindakan yang hendak dilakukan dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Jadi sebelum suatu tindakan itu dilakukan, pasien diberikan inform choice untuk memilih tindakan-tindakan. Kemudian ada inform consent yaitu untuk persetujuan. Kemudian berhak didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Ini jelas ya, pasien punya hak untuk didampingi keluarga. Kemudian menjalankan ibadah sesuai agama, kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lain ya. Ini juga diatur dalam undang-undang. Kemudian keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. Ini terutama yang tidak sesuai dengan agamanya, ini juga berhak untuk menolak ya. Mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktik. Ini juga diatur dalam undang-undang. Lalu tadi sudah ada hak pasien. Sekarang ada kewajiban pasien. Apa saja? Yang pertama, menaati segala peraturan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan ya. Jadi harus mentaatinya. Kemudian mematuhi segala instruksi dokter, bidan, dan perawat yang merawatnya. Melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan, dan perawat. Memenuhi hal-hal yang selalu disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. Jadi ini pasien juga punya kewajiban ini ya. Nah, kemudian ada selanjutnya yaitu hak bidan. Tadi hak dan kewajiban pasien sudah, sekarang ada hak bidan. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Bidan punya perlindungan hukum, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ada malpraktik ya, atau ada kejadian sampai ada yang meninggal atau mungkin salah tindakan, itu nanti ada payung hukumnya ya, karena bidan juga punya organisasi profesi.
Kemudian yang kedua, bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan. Ya, sesuai dengan standar profesi. Kemudian menolak keinginan pasien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi. Jadi kalau tidak sesuai dengan kode etik, bidan berhak untuk menolak permintaan pasien, ya. Kemudian berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan, baik oleh pasien, keluarga, maupun profesi lain. Kemudian berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Ya, jadi tadi yang pertama berhak atas privasi dituntut apabila nama baiknya dicemarkan. Apalagi sekarang sudah zamannya medsos ya. Orang-orang itu gampang sekali dalam meluapkan pendapatnya ya. Baik itu secara baik-baik ataupun secara kasar bisa dilakukan di sosmed. Jadi kalau misalnya itu sudah termasuk dalam pencemaran nama baik, maka kita sebagai bidan itu bisa atau berhak untuk menuntutnya. Dan kemudian berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Jadi bidan itu punya hak juga untuk sekolah lagi maupun ikut pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan profesinya. Kemudian berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai. Ya, jadi bidan ini juga punya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir ya. Dan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai. Ya, mendapatkan hak kompensasi kesejahteraan untuk kelangsungan hidup ya, karena memang seorang profesional itu ada kewajiban untuk dibayar ya. Gitu. Jadi bukan sedang materi tidak, tapi karena itu memang sudah hak bidan. Nah, tadi sudah ada hak bidan, untuk selanjutnya yaitu kewajiban bidan. Bidan ini wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum ya antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan di mana ia bekerja. Jadi wajib mematuhi peraturan. Kemudian wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien. Wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian bidan juga wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarganya. Jadi wajib memberikan kesempatan ya untuk pasiennya. Kemudian wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kalau pasiennya mau beribadah sesuai dengan keyakinannya, kita harus bisa memberi kesempatan. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien. Nah, ini ya. Jadi tidak boleh membocorkan segala sesuatu ya, apalagi tentang penyakitnya kepada siapapun kecuali atas nama hukum ya, demi hukum. Misalnya untuk kepentingan hukum, kepentingan pengadilan itu masih boleh ya. Kemudian wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul. Ini yang terkait dengan inform choice ya, yaitu memberikan informasi yang akurat sebelum dilakukan tindakan. Kemudian bidan juga wajib meminta persetujuan tertulis atau informed consent atas tindakan yang akan dilakukan. Ini penting ya. Karena untuk apa? Ini juga untuk melindungi bidan juga apabila suatu saat terjadi masalah ya yang berkaitan dengan hukum. Ini bidan akan lebih terlindungi kalau sudah ada informed consent ya, bahwa tindakan tersebut sesuai dengan persetujuan pasien. Wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan. Ini juga penting ya. Segala sesuatunya harus didokumentasikan. Kemudian wajib mengikuti perkembangan iptek dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal maupun non formal. Ini juga wajib mengikuti perkembangan ya. Kalau mau disuruh bidan
ada standar minimal pendidikan S1. Kalau misalnya dia masih D3, memang sebaiknya harus segera sekolah lagi, ngambil S1, ngambil pendidikan formal atau non formal, contohnya pelatihan-pelatihan ya, untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan. Jadi bidan kerjasamanya nggak hanya sebatas bidan dan bidan, tapi bisa bekerja sama dengan profesi lain, contohnya apoteker, ahli gizi, ya, perawat, dokter, itu bisa wajib bekerja sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kemudian ada konseling perencanaan keluarga ya. Tadi kita sudah membahas tentang etik, nilai, etika ya. Kemudian ada hak dan kewajiban bidan dan pasien. Ya, sekarang kita akan mempelajari tadi sudah dijelaskan bagaimana kewajiban dan haknya ya. Maka sekarang kita pelajari tentang konseling perencanaannya ya, perencanaan keluarga. Bagaimana untuk teknik konselingnya. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian konseling adalah proses yang berjalan dan menyatu dengan semua aspek pelayanan keluarga berencana dan bukan hanya informasi yang diberikan dan dibicarakan pada satu kali kesempatan, yakni pada saat pemberian pelayanan. Sedangkan teknik konseling yang baik dan informasi yang memadai harus diterapkan dan dibicarakan secara interaktif sepanjang kunjungan klien dengan cara yang sesuai dengan budaya yang ada. Nah, apa sih tujuan konseling perencanaan keluarga? Ya, jadi sebelum pasien ini diberikan tindakan, bidan wajib memberikan konselingnya terlebih dahulu, ya. Atau mungkin bisa juga setelah tindakan kemudian ada konseling tambahan, ini juga bisa dilakukan setelah tindakan. Yang pertama tujuannya yaitu meningkatkan penerimaan. Jadi supaya pasien itu sudah nggak ragu-ragu lagi, ya dia bisa menerima dengan alat kontrasepsi apa yang akan digunakan. Kemudian menjamin pilihan yang cocok, ya. Jadi tidak ada KB yang terbaik, itu nggak ada. Yang ada adalah KB yang cocok untuk pasien tersebut. Bisa saja dia nggak cocok pakai IUD, tapi cocoknya pakai hormonal, atau pasien yang nggak cocok pakai hormonal tapi ternyata cocoknya pakai IUD. Jadi itu nanti dijelaskan terdahulu di awal. Selain ada anamnesa, kemudian ada pemeriksaan fisik, kemudian ada penjelasan ya. Itu harus dijelaskan di awal. Menjamin penggunaan cara yang efektif ya. Jadi kalau sudah bisa menerima, sudah cocok, kemudian penggunaannya juga sudah tahu ya, yang bagaimana penggunaannya efektifnya. Kemudian menjamin kelangsungan yang lebih lama. Ya, harapannya penggunaan alat kontrasepsi ini tidak gonta-ganti terus, tapi bisa berlangsung lama. Nah, maaf ya, ini slide-nya kok nggak pas gambarnya. Ini judul slide-nya yaitu langkah konseling ya, langkah konseling dengan singkatan 17 ya. Yang pertama SA. SA adalah sapa dan salam ya. Untuk memberikan konseling yang baik, kita harus menyapa dan memberikan salam. Kemudian untuk T ya, yaitu tanya. Ya, bagaimana menanyakan kabarnya, menanyakan kondisinya, menanyakan tujuannya ya. Kemudian uraikan. Nah, itu dijelaskan, oh baik Ibu, kalau Ibu memang bertujuan ingin menjarangkan anak, nanti ada KB ini bla bla bla, itu dijelaskan, diuraikan ya. Kemudian dibantu, tuh itu bantu ya, dibantu untuk memilih ya apa yang cocok untuk dirinya. Kemudian dijelaskan, J itu jelaskan ya, setelah tindakan dijelaskan sampai benar-benar jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa dijawab, dijelaskan kembali. Kemudian U itu adalah kunjungan ulang. Ya, jika sudah selesai semua tindakan, sudah selesai konseling ya, jangan lupa untuk menjadwalkan kunjungan ulang, yaitu adalah langkah 17.
salam sapa, sapa dan salam, T tanya, U uraikan, tu itu bantu, J jelaskan, dan U itu adalah kunjungan ulang. Nah, ada tahapan konseling ya. Tahapan konseling ini yang pertama, sumber informasi pertama tentang jenis alat atau metode kontrasepsi pada umumnya diterima oleh masyarakat dari petugas lapangan KB, yaitu PLKB, PPKBD maupun kader. Kemudian ada kegiatan bimbingan ya untuk masyarakat atau ibu-ibu yang calon akseptor KB. Kemudian ada kegiatan rujukan ya. Ini jika memang sudah tidak sesuai dengan wewenang bidan atau ada komplikasi, ini juga ada rujukan. Kegiatan KIPK atau komunikasi interpersonal atau konseling ya. Ini juga kaitannya dengan konseling KB ya. Ada kegiatan pelayanan kontrasepsi atau tindakannya ya, pelayanannya. Kemudian ada kegiatan tindak lanjut atau pengayoman ya, ini kaitannya juga dengan observasi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang konseling KB. Nah, sekarang untuk segala tindakan bidan, terutama yang KB, ini juga harus sesuai dengan evidence based practice ya, atau praktik berbasis bukti atau hasil-hasil penelitian ya, disingkat dengan EBP, evidence based practice. Yaitu mengenali ketidakpastian dalam pengetahuan klinik ya. Kalau misalnya kok ragu-ragu ya, nggak pasti terkait dengan pengetahuannya, nah silahkan sebagai bidan harus rajin juga buka-buka artikel penelitian terbaru ya, menggunakan informasi penelitian untuk mengurangi ketidakpastian ya. Jadi harus rajin-rajin tuh cari-cari artikel yang terkait dengan pertanyaan yang masih mengganjal ya, yang ingin dicari jawabannya itu bisa dari hasil-hasil penelitian yang terbaru, minimal 5 tahun terakhir ya. Kemudian membedakan bukti yang kuat dan yang lemah. Kalau misalnya ada keraguan antar pilihan A dan B, silahkan nanti cari artikelnya, cari informasi-informasi terbaru supaya lebih mantap dalam melaksanakan pelayanan. Kemudian mengukur dan mengkomunikasikan ketidakpastian dengan probabilitas. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasa tidak pasti atau meragukan ya, itu juga bisa dilakukan penelitian sendiri ya, diukur sendiri di hasilnya seperti apa. Nah, apa sih tujuan evidence based practice, yaitu memberikan respon terbaik dan menambah derajat asuhan kebidanan ya. Jadi respon terbaik ini lebih mantap ya, karena ini hasil-hasil penelitian dan menambah derajat asuhan kebidanan. Tidak hanya berdasarkan buku atau ilmu-ilmu yang terdahulu saja, tapi juga sudah up to date ilmunya. Memperoleh data yang paling baik sebagai respon dari persoalan klinis praktikum kebidanan yang berguna untuk menambah taraf perawatan pada pasien. Jadi ini juga memperoleh data ya, datanya data yang paling baik, data sesuai dengan fakta ya, fakta di lapangan dan sudah teruji untuk hasilnya ya. Jadi bisa menambah taraf perawatan pada pasien. Kemudian menyiapkan bidan profesional agar memberikan pelayanan berdasarkan evidence base ya. Jadi yang namanya profesional itu juga harus update ilmu ya. Update ilmunya dari mana? Salah satunya bisa dari mencari hasil-hasil penelitian terbaru berdasarkan evidence base, supaya nanti untuk memberikan pelayanan itu sudah menggunakan ilmu yang up to date ya, tidak ilmu yang dulu-dulu saja, karena semakin berkembangnya zaman itu juga akan semakin berkembangnya tingkat pelayanan ya. Nah, itu tadi materi dari saya ya terkait dengan etika bidan dalam pelayanan perencanaan keluarga dan terkait dengan evidence based practice ya.
Nah, untuk selanjutnya, supaya kalian lebih paham lagi terkait materi kita kali ini, ya silahkan mencari artikel hasil penelitian terkait perencanaan keluarga atau KB. Ya, apapun itu, pokoknya terkait dengan KB, itu yang terbaru ya. Boleh dari jurnal nasional dan internasional, boleh. Silahkan minimal tahunnya 5 tahun terakhir ya, yang terbaru. Kemudian kalau sudah, silahkan diupload di Edu Unimugo. Ya, demikian tadi materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.